Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Khazanah Ramadan, Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe, pendengar yang berbahagia yang budiman. Kali ini kesempatan untuk kita mengenal dan mendalami kisah serta hikmah yang ditorehkan oleh Nabiullah Idris alaihissalatu wassalam. Memang sangat sedikit sekali kita temukan literatur yang berbicara mengenai kisah dan perjalanan hidup serta metode dakwah dan sifat-sifat Nabiullah Idris alaihissalam. Karena ada dua metode untuk menggali perjalanan hidup Nabiullah Idris alaihissalam. Yang pertama, merujuk kepada berita yang mutawatir, yang diyakini kebenarannya, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya dan juga dalam surat Maryam mengenai Nabiullah Idris alaihissalam. Yang kedua, dengan menelusuri jejak-jejak pemberitaan Nabiullah Idris alaihissalam dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendekatan berikutnya adalah dengan melihat informasi, berita-berita yang diceritakan atau yang dihikayatkan oleh para sahabat ataupun tabi'in bersumber dari ahlu kitab, dari kaum Bani Israel atau Nasrani. Sebagaimana sering dijumpai riwayat dari Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, dan juga riwayat dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhum jami'an, atau juga dari Abdullah bin Salam. Pemirsa Khazanah Ramadan, Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriah dalam kitabnya Qasasul Anbiya menyebutkan, kana awwalu bani Adam u'tiyan nubuwwata ba'da Adam wa Syis alaihi wassalam. Idris yang sejatinya bernama Akhnuh menurut riwayat dari Taurat ataupun Hermes dari budaya kultur Mesir kuno, merupakan Nabi Allah yang pertama dijumpai oleh Jibril alaihissalam setelah Nabi Allah Adam dan Syis yang merupakan bapa dari Nabi Idris alaihissalam yang namanya Akhnuh, atau juga disebut oleh orang Mesir kuno dengan sebutan Hermes. Pemirsa Khazanah Ramadan, Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe yang berbahagia. Kewajiban kita adalah mengimani secara keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan para nabi secara ijmali. Ada keimanan yang secara ijmali, yaitu secara global, bahwa Allah telah mengutus para rasul dan para nabi, dan ada keimanan secara tafsili. Apabila ada Allah dan Rasulullah memberikan informasi ataupun berita dalam Al-Quran, dalam hadis berkenaan dengan sosok seorang nabi secara rinci, maka wajib kita imani. Tapi apabila berita tersebut hanya bersifat global, maka kewajiban kita hanyalah mengimani secara global. Adapun secara rinci, ketika tidak ada berita selain dari berita dari Bani Israel berupa Israiliyat, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengimaninya secara rinci pula. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, riwayat Abu Daud, hadisu an Bani Israel wala haraj. Tidak apa-apa untuk menceritakan kisah-kisah yang dibawa oleh Bani Israel dan tidak ada dosanya. Ini apabila berita dari Bani Israel, dari ahli kitab, bersumber dari kitab-kitab yang suci, tidak bertentangan dari informasi ataupun berita khabar yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apabila berita tersebut rinci dan tidak ada pertentangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang berita itu, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengimaninya dan juga tidak ada kewajiban kita untuk menolaknya. Namun apabila berita tersebut, Israiliyat tersebut secara terang-benderang bertentangan dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka kewajiban kita mencukupkan mengimani dengan apa yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Ketika suatu masa di Madinah, orang-orang Nasrani itu menceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang bersumber dari Taurat. Kemudian mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab kepada ahli Islam. Ini diberitakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana ahlul kitab yaqra'una min at-Taurah wa yufassirunaha ila al-Arabiyyah li ahli Islam. Mereka menceritakan berita-berita terdahulu mengenai nabi-nabi Allah terdahulu, tetapi mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab untuk kemudian diceritakan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu sampai kepada Rasulullah SAW berita tersebut. Maka Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, la tusaddiqu ahlal kitab wa kadzibuhum. Jangan imani berita dari ahli kitab dan juga jangan ingkari berita dari ahli kitab yang tidak ada detail dan rincinya disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah mengajarkan, kalau ada berita seperti itu yang sifatnya rinci dan detail, tidak ada pertentangan dalam Al-Qur'an, juga tidak ada detailnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, maka katakan saja kepada mereka, amanna billah wa ma unzila alaina. Kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada kami. Ini maksudnya keimanan secara ijmali, keimanan secara global, bahwa Allah telah mengutus para nabi dan para rasul untuk memandu mereka manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Utara Bukit Tinggi Agam di mana saja berada. Kita kembali kepada pokok bahasan bahwa kita merujuk kepada hikayat tersebut, sekalipun nanti kita akan bedah sedikit apa yang disampaikan Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih tentang kisah Nabiullah Idris alaihissalam. Bahwa Nabiullah Idris alaihissalam merupakan keturunan dari Nabiullah Adam alaihissalam dan menjadi nabi pertama setelah diutusnya Nabi Adam dan Nabi Syis. Nabi Idris alaihissalam menerima suhuf sebanyak 30 lembar dan diceritakan dalam hadis Imam Ahmad, nabi pertama atau manusia pertama yang menggunakan tulisan dan menggunakan upaya untuk memperbaiki peradaban manusia dengan memulai peradaban menjahit, memulai memotong kain dan menenun, kemudian menjahitnya menjadi baju. Karena di zaman itu manusia masih menggunakan kulit-kulit hewan untuk dipakai sebagai baju. Di zaman ini, di zaman Nabi Idris alaihissalam, tidak dikenal kesyirikan, hanya kemaksiatan, kedurhakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Sebutkanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, di dalam Al-Qur'an ada seorang nabi bernama Idris. Nabi Idris adalah orang yang mencintai kebenaran, siddiqan. Amsilah mubalaghah daripada kalimat shadiq. Sangat mencintai kebenaran dan juga dia seorang nabi. Lalu Allah angkat derajatnya kepada tempat yang tinggi. Nanti akan ada pendapat para ulama mengenai rafa'na makanan aliyah. Bagaimana maksud dari Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi atau tempat yang terpuji? Di lain surat, dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina. Dan Nabiullah Ismail, Idris dan Zulkifli, masing-masing dari Nabi Allah tersebut adalah orang-orang yang sabar. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga, dalam rahmatnya. Para mufassir menyebutkan rahmat Allah itu adalah surga. Setidak-tidaknya kita tangkap ada dua sifat yang menonjol dari Nabi Idris. Yang pertama adalah siddiqan, yang mencintai kebenaran. Yang kedua sifat sabar, orang yang sangat menjunjung tinggi kesabaran dalam meneladani bagaimana kesabaran Nabi Adam dan Nabi Syis untuk mengatur manusia tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatur manusia tertib hidup di dunia, mengatur manusia agar tidak saling menzalimi satu sama lainnya, dan mengatur manusia supaya lebih sabar dalam beribadah. Kaum muslimin, pemirsa khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Utara Bukit Tinggi Agam yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ketahui peradaban manusia akan selalu terbit dan tenggelam seiring dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Posisi Nabi Idris dalam beberapa riwayat kitab-kitab kuno, baik itu dari Taurat ataupun dari berita-berita peradaban Mesir kuno, digambarkan sebagai tokoh yang revolusioner, yang mampu mengeluarkan manusia dari keterbatasan dan limitasi dalam hidup sosial ataupun dalam peradaban. Nabi Idris alaihissalam
membangun kota-kota untuk peradaban manusia. Dengan kesabaran beliau untuk mengurusi manusia, dengan kehebatan beliau dalam memajukan kehidupan manusia. Sehingga dikenal Nabi Idris sebagai peradaban kuno, sebagai orang yang mampu memberikan pencerahan bagi manusia pada zamannya dan menjaga tauhid, karena agama para nabi semuanya adalah agama Islam. Nanti di era Nabi Nuh setelahnya baru mulai muncul ada kesyirikan. Kaum muslimin, pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Thalib Parabe, Bukit yang Gagam, di mana saja berada. Dari beberapa literatur yang menggambarkan sosok dan sifat Nabi Idris alaihissalatu wassalam, disebutkan oleh salah seorang ulama, Afif At-Tabarah, bahwa khulasatu aqwalil ulama fih annahu awwalu man nazala alaihi malakun Jibril bil wahyi li hadayatin nasal min sulalati Qabil. Bahwa Nabi Allah Idris adalah nabi pertama setelah Syis dan Adam yang menerima kenabian wahyu untuk kaumnya keturunan Qabil, di mana zaman itu kesabaran sangat diuji sehingga berhasil untuk menjadikan peradaban manusia memiliki nilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Thalib Parabe, Bukit Tinggi Agam, diceritakan bahwa kesabaran dan keteladanan Nabiullah Idris alaihissalam itu menembus kecemburuan para malaikat. Ini kisahnya Israiliyat. Kita nukilkan dari Hasyiah Al-Jamal. Dari Hasyiah Al-Jamal merupakan komentar terhadap tafsir Al-Jalalain. Kaum muslimin disebutkan bahwa Nabiullah Idris alaihissalatu wassalam dengan kesabarannya mendidik manusia dan mengatur kehidupan manusia menimbulkan kecemburuan malaikat, sehingga malaikat ingin tahu. Ini cerita dari Ka'ab Al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Bagaimana begitu tinggi derajatnya Nabiullah Idris di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu ketika Nabiullah Idris alaihissalatu wassalam itu merasakan panasnya matahari di jalanan. Maka beliau kepada Allah, ya Rabbi, masyaitu yauman. Saya sudah berjalan satu hari bisyiddatil hari. Saya sudah merasakan panasnya matahari. Fakaifa biman yahmiluha bi khamsati mi'ati amin yauman. Bagaimana rasanya bagi orang ataupun makhluk yang mengurusi matahari itu tersebut selama itu panasnya selama satu hari, yang urutan satu hari itu dengan kehidupan satu hari manusia sama dengan 500 tahun. Maka Nabiullah Idris meminta pertolongan pada Allah, khafif, ya Allah khafif, ringankan panasnya dari kepada beratnya matahari tersebut. Keesokan harinya malaikat yang mengurusi matahari ini merasakan begitu, kok ada kekurangan beban dari matahari ini, tidak sepanas hari sebelumnya, merasakan tidak seberat sebelumnya. Maka malaikat yang mengurusi matahari ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membuat ini sampai begitu? Allah Subhanahu wa taala meringankannya. Allah sampaikan, ada hamba-Ku dari keturunan Nabi Adam yang meminta agar diringankan. Maka malaikat minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan sinilah diceritakan dalam beberapa riwayat Israiliyat. Singkat cerita, Nabi Idris dibawa menuju surga, diminta izin untuk bisa merasakan kematian agak satu kali. Setelah kematian dirasakan ruhnya dikembalikan supaya Nabi Idris mampu meningkatkan ibadahnya, kesabarannya, kecerdasannya, kebenarannya setelah merasakan kematian. Namun Nabi Idris dibawa melintasi neraka. Nabi Idris minta izin untuk bisa dibawa melintasi surga dan masuk ke dalamnya. Sampainya di surga, Nabi Idris tidak mau keluar lagi. Karena Nabi Idris menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga diterangkan, Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti merasakan mati. Nabi Idris mengatakan, saya sudah pernah mencoba kematian itu. Lalu beliau mengucapkan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun orang kecuali melewati tepian neraka itu. Dan saya telah melewati neraka, sudah melihat neraka. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak ada orang yang keluar lagi setelah masuk ke dalam surga. Ini cerita dari Wahab bin Munabbih. Dan ini juga dinukilkan oleh Alauddin dalam kitabnya Tafsirul Khazin, bahwa inilah yang populer cerita bahwa Nabi Idris sudah berada di surga. Tinggal lagi perdebatan ulama di surganya dalam keadaan hidup atau dalam keadaan setelah meninggal dunia. Ini tidak jadi masalah, karena persoalan-persoalan rinci seperti ini yang tidak datang dari Rasulullah dan juga tidak datang dari Al-Quran, imanuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur, atau ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadurru. Artinya kalaupun kita tahu tentang detail-detailnya kehidupan
Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam itu tidak memberikan manfaat apapun kepada kita. Ataupun sebaliknya, kalaupun kita tidak mengetahui secara detail kehidupan Nabi Idris, juga tidak membahayakan kepada kita. Yang pasti kewajiban kita adalah mengimani seluruh nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujah bahwa Allah tidak berlaku zalim kepada hambanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa kita punya kewajiban untuk mengimani seluruh nabi-nabi dan rasul, la nufariqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan kewajiban keimanan kepada setiap rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Idris alaihissalam. Nabi Allah Idris adalah bagaimana kesabaran beliau dalam memperbaiki keadaan manusia sehingga memunculkan peradaban yang hebat di masa lampau, dan bagaimana jujurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani dakwah sebagai pemikul suhuf yang 30 yang diwarisi dari Syekh alaihissalam, diwarisi dari bapaknya Abul Bashar Adam alaihissalam. Nah, dua pelajaran berharga yaitu sifat sidik dan sifat sabar kita tuangkan hari ini dengan bagaimana kita menekankan diri bahwa kita akan selalu senantiasa berada dalam ujian untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Selalu ada bala dan ujian serta musibah untuk menguji kesabaran setiap orang beriman, laki-laki atau perempuan, hingga nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kesalahan. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa kesabaran adalah sesuatu upaya untuk mengurangi kesalahan, bahkan menambahkan dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sifat jujur, sifat yang bersikap mencintai kebenaran baik dari perkataan ataupun perbuatan. Ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala asy-syahadata, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyihi." Siapa yang betul-betul meminta kepada Allah untuk bisa berjuang di jalan Allah sebagai syahid bisidqin. Dalam riwayat lain ada bisidqin. Man sa'alallaha ta'ala asy-syahadata bisidqin. Allah akan sampaikan derajatnya kepada derajat para syuhada sekalipun nanti pada takdirnya dia akan mati di atas tempat tidurnya. Begitu tinggi nilai niat jujur dalam hati sehingga dikatakan niat itu lebih baik dari perbuatannya. Karena seorang manusia dalam hatinya berniat menjadi hamba Allah selamanya, maka di surga juga selamanya. Bukan karena berniat menjadi hamba Allah selama di dunia, tetapi selama-lamanya. Karena itulah azam, tekad, berbuat jujur kepada diri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala akan diganjar dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe di mana saja berada, akhirnya kita tutup dengan keyakinan bahwa kewajiban untuk mengimani para rasul dan para nabi dibagi kepada dua. Keimanan secara ijmal yaitu secara global dan keimanan secara rinci. Keimanan secara rinci ini apabila ada berita dari Al-Quran ataupun dari Rasulullah SAW secara rinci pula. Namun apabila tidak ada berita secara rinci, maka berita yang bersifat Israiliyat dari Bani Israel ataupun dari Taurat ataupun dari kaum Nasrani hanya dijadikan sebagai informasi saja, tidak didustakan, tidak diingkari dan juga tidak diimani. Karena ilmuhu la yanfa'u wa jahluhu la yadurru. Mengetahuinya tidak ada faedah, juga tidak tahu juga tidak membahayakan. Demikian, jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadza, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.